Keren juga nih. Otan ikutan main dong. Tapi ini permainan apa sih? Kalau dilihat-lihat seperti rugby, menggunakan rompi pelindung gitu. Tapi Otan penasaran, sebenarnya kalian sedang memainkan permainan apa sih? Om Editor, tolong cek gambar sebelumnya dong. Pak, tolong Pak. Ini ikannya kebalik Pak, kasihan Pak. Ya, sebentar. Wah, kalian kenapa Sob? Kenapa kalian berenang seperti itu? Pak, kenapa ya Pak? Ini ikannya kok terbalik ya Pak? Alia tenang, Otan juga tenang. Ini ikannya sebenarnya bukan sekarat, hanya kena swim bladder. Swim bladder itu karena gangguan di pencernaan, jadi infeksi gelembung renangnya. Jadi ikan swim bladder itu pasti terbalik selamanya, jadi bisa disebut cacat selamanya. Swim bladder atau gelembung renang adalah organ berbentuk kantung berisi udara yang berfungsi untuk mengatur ikan mengapung di dalam air. Organ ini hampir ditemui pada semua jenis ikan, salah satunya ikan mas koki. Kerusakan gelembung renang menyebabkan organ ini tidak bisa mengembang dan mengempis tuh teman. Sehingga membuat ikan mas koki tenggelam, terbalik, atau tidak bisa menyeimbangkan tubuhnya dengan baik. Penyebab utama masalah ini adalah infeksi bakteri sistemik. Kualitas air kolam yang kurang baik biasanya menjadi salah satu penyebabnya teman. Tenang teman, ikan mas koki ini masih bisa diselamatkan kok. Salah satu caranya ya menggunakan rompi pelampung seperti ini. Rompi pelampung seperti halnya kursi roda khusus untuk ikan mas koki. Awalnya ditemukan oleh Henry Kim, perancang busana asal Korea Selatan. Henry menggunakan komponen plastik untuk membuat sebuah pelampung yang ia sebut kursi roda, karena banyak ikannya yang mati karena gangguan swim bladder. Untuk saat ini tidak ada yang menjual kursi roda khusus koki di pasaran. Tapi kalau kalian mau membuatnya, Otan bisa kasih tahu caranya kok. Bahan-bahan yang perlu disiapkan adalah selang akuarium, busa styrofoam, senar pancing, dan besi pemerat. Pertama-tama kita potong dulu selang akuariumnya sesuai dengan besar tubuh ikan. Kita sambungkan selang menggunakan kunci T seperti ini. Setelah itu, kita buat pelampung menggunakan busa styrofoamnya. Kita potong lalu bentuk menjadi bola apung. Lubangi bola apung, terus masukkan senar pancing ke dalamnya. Terakhir, kita tambahkan besi pemberat di bagian bawah pelampungnya. Tara! Kursi roda khusus ikan mas kokinya sudah jadi deh. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita pasangkan aja teman. Tuh lihat teman, dengan bantuan kursi roda, akhirnya ikan mas koki yang tadinya kehilangan keseimbangannya jadi bisa kembali normal. Syukurlah, semoga dengan adanya kursi roda ini, kalian bisa hidup lebih lama ya sob. Wah, ada apa ini? Kenapa mereka semua mati? Apa yang terjadi, Sob? Kalau diperhatikan dari dekat, sepertinya mereka mati karena terserang penyakit, teman. Di bagian tubuhnya terdapat bercak seperti infeksi bakteri. Hal ini bisa saja terjadi karena kondisi kolam yang kotor dan tingginya amonia. Sehingga banyak sekali bakteri tumbuh di sana yang dapat menyebabkan kematian pada ikan mas koki. Semoga ini yang terakhir ya sob. Yang tenang kalian di sana. Selain infeksi bakteri, ikan mas koki juga mudah terkena penyakit kutu jarum, anchorworm atau lernia, atau yang lebih umum dikenal dengan nama kutu jarum ini adalah parasit yang menempel pada tubuh ikan yang disebabkan oleh cacing jangkar. Kutu jarum dapat menyebabkan ikan kehilangan berat badan dan lebih parahnya dapat menyebabkan kematian.
tidak hanya di bagian perut. Kutu jarum bisa menempel dimanapun, seperti mata, insang, maupun sirip. Penyakit ini sangat menular, jadi harus kalian perhatikan baik-baik ya teman. Kalau ada satu saja yang terkena kutu jarum, kalian juga wajib mengecek ikan yang lainnya tuh. Cara mengatasinya juga mudah kok. Kalian hanya perlu pinset seperti ini, lalu cabut kutu jarum sampai ke akarnya. Setelah itu, ikan harus dikarantina selama 3 hari, sampai tubuhnya benar-benar bersih dari yang namanya kutu jamur. Kenapa kalian memakannya? Dia kan masih keluargamu, Sob. Ya beginilah teman, kalau ikan mas koki sedang kelaparan, sifat agresifnya bisa muncul dan menyerang atau memangsa ikan lainnya tuh. Ia akan mencari asupan nutrisi dan sumber makanan alternatif lainnya ketika sedang kelaparan. Untuk mencegah mereka menjadi kanibal, pastikan kalian memberi asupan makanan yang cukup ya teman. Wah, apa itu? Kok besar sekali? Apa itu monster? Ternyata ikan mas koki juga tuh. Otan kira monster. Maafin Otan ya sob. Nah, kenalin nih teman. Ini namanya ikan mas koki babon. Dinamakan babon karena mempunyai tubuh yang sangat besar. Lihat saja perbandingan dengan ikan mas koki biasa. Sangat jauh berbeda bukan? Harga ikan mas koki babon ini bisa mencapai jutaan rupiah per ekor loh. Harganya bisa semakin mahal kalau bodi dan jambulnya memiliki ukuran yang besar dan sempurna. Untuk proses pembesaran biasanya dibutuhkan waktu sekitar 6-12 bulan teman. Bagi masyarakat Tionghoa, ikan mas koki tidak hanya jadi hewan keberuntungan. Lebih dari itu, ikan mas koki dipercaya juga bisa menjadi penolak bala loh. Biasanya mereka akan menaruh 9 ikan mas koki di dalam satu akuarium maupun kolam. 8 ikan mas koki dan 1 ikan koki berwarna hitam atau blackmore. Mereka percaya kalau ikan berwarna hitam ini dapat menyerap hal-hal negatif bagi pemiliknya tuh. Tidak hanya itu, ikan koki berwarna hitam juga menjadi simbol perlindungan. Jadi kalau ikan koki hitam ini mati secara mendadak, bisa jadi karena mereka menyerap energi negatif yang ada di rumah tersebut. Intinya sih, semakin banyak ikan yang dipelihara, pastinya akan semakin baik bagi pemiliknya ya. Bukan hanya menangkal hal-hal negatif, tapi ikan mas koki itu bisa memberikan kesenangan bagi pemiliknya tuh. Kalaupun ada salah satu ikan koki yang mati, mungkin saja memang sudah waktunya ya.